Halo Solo Truster, jika berbicara soal upah, tentu ini menjadi hal yang sangat sensitif bagi semua orang, khususnya para pekerja. Apalagi tahun ini pemerintah telah menggerakkan atau menggalakkan pemulihan ekonomi nasional pasca hantaman pandemi. Hotopik kali ini akan membahas soal upah pekerja bersama Subkoordinator Fasilitas Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Cesar Cahyopurnomo. Halo, selamat pagi Pak Cesar, salam sehat selalu. Selamat pagi, Mbak. Pak Sehat. Cesar, ini untuk Solo Truster nih. Penetapan upah minimum tahun ini kan didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, di mana ada 10 data yang dipakai untuk formulasi penyesuaian upah minimum. Dan kini pemerintah juga telah menetapkan kenaikan upah minimum ini. Lalu masih adakah ketimpangan yang berhubungan antara kepentingan perusahaan dan juga hak-hak pekerja? Pada prinsipnya bahwa formula penetapan upah minimum yang ada saat ini adalah formula yang terbaik untuk kita terapkan dalam kondisi yang terjadi saat ini. Mungkin kalau 10 tahun ke depan belum tentu itu jadi formula yang terbaik, atau 5 tahun ke belakang belum tentu itu jadi formula yang terbaik. Nah, kalau ditanya kaitannya dengan apakah masih ada ketimpangan, jawabannya adalah seharusnya secara gradual dengan formula ini akan hilang ketimpangan tersebut. Kalau kita bicara ketimpangan nilai upah minimum antara satu wilayah dengan wilayah lain. Tapi kalau kita bicara nilai ketimpangan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, tentunya itu adalah ranah dari mekanisme yang terjadi di sektor swasta yang bisa saja karena nilai competitiveness-nya antara satu perusahaan dengan perusahaan lain berbeda. Lalu formulasinya itu bagaimana sih Pak, supaya para solo truster, khususnya para milenial yang saat ini menjadi pekerja ini tahu sebenarnya sebatas ini? Jadi kalau formula upah minimum yang ada saat ini itu kita menggunakan variabel namanya, satu adalah kita variabelnya ya yang paling kita dasarnya itu adalah variabel namanya rata-rata konsumsi. Setelah ada rata-rata konsumsi, kita juga memperhatikan jumlah anggota rumah tangga. Setelah kita mengetahui anggota jumlah rumah tangga, kita juga menghitung menggunakan variabel namanya rata-rata anggota rumah tangga yang bekerja. Nah, dari situ itu kemudian dengan variabel-variabel itu kemudian kita menghitung kita menghitung batas atas, ya. Yang kedua adalah menghitung batas bawah. Menghitung batas atas itu rumusnya adalah rata-rata konsumsi dikali jumlah rata-rata anggota rumah tangga dibagi jumlah rata-rata anggota rumah tangga bekerja. Itu adalah batas atas. Yang kemudian kita bergerak ke batas bawah adalah rentangnya adalah 50% dari batas atas. Nah, dari situ artinya kita dapat rentang, Mbak. 50%. Kemudian kita menyesuaikan dengan besaran nilai upah minimum yang berlaku di wilayah tersebut. Apabila upah minimum yang berlaku di wilayah tersebut itu sudah melebihi batas atas, dia otomatis nggak bisa naik. Karena batas atas itu adalah batas yang paling tinggi. Nah, batas bawah adalah batas yang paling rendah. Jadi kalau dia masih bergerak di tengah itu, maka dia silahkan untuk dilakukan penyesuaian. Jadi sesuai dengan kapasitas dan juga peraturan dari perusahaan, begitu Pak Cesar? Lebih kepada wilayah, karena kalau kapasitas perusahaan silahkan nanti bicara di tingkat perusahaan, silahkan untuk berdialog di tingkat perusahaan. Tapi kalau upah minimum kan pemerintah hanya memastikan nilai upahnya yang paling rendah nih. Ya, supaya pengusahanya mampu, terus kemudian juga pekerjanya itu juga tidak kekurangan gitu ya. Dan itu benchmarknya mana? Benchmarknya adalah rata-rata konsumsi di wilayahnya. Karena misalnya saya ambil contoh, misalnya wilayah Solo Raya misalnya, terus bergerak ke wilayah Klaten gitu, tentunya harga mungkin di daerah Solo Raya dibandingkan wilayah Klaten murahan di wilayah Klaten dibandingkan Solo. Nah, itulah yang kemudian rata-rata konsumsi wilayah itu menjadi sangat penting untuk menentukan nilai upah minimum yang
ada di suatu wilayah. Tapi Pak, sebenarnya upah minimum ini tuh mencakupi take home pay atau hanya gaji pokok sih Pak? Upah minimum itu terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Jadi seperti take home pay begitu ya Pak ya? Jadi secara keseluruhan? Tidak hanya upah pokok dan tunjangan tetap saja. Kalau take home pay itu ada tunjangan tidak tetap. Nah, kalau upah minimum itu hanya upah pokok plus tunjangan tetap saja. Jadi ada lagi mungkin tambahan upah minimum itu upah pokok plus tunjangan tetap. Kalau di perusahaan itu kan ada lagi tunjangan tidak tetap nih, bisa karena kehadiran, uang makan dan lain-lain, itu di luar nilai upah minimum. Begitu. Tadi bahwa pemerintah telah menentukan batas atas dan juga batas bawah. Tapi bagaimanakah jika perusahaan ini tidak mampu memenuhi batas bawah itu? Pada kenyataannya misalnya para pekerja ini dibayar di bawah upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah, itu bagaimana itu Pak Cesar? Nah, kalau dalam kondisi normal ya, kita bicara normal umum wajar, maka silahkan pekerja yang bersangkutan melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja setempat. Di situ nanti ada pengawas ketenagakerjaan, dan apabila memang ditemukan ada unsur yang menyatakan bahwa perusahaan itu memang melakukan pelanggaran, maka dia akan dilakukan tindakan sanksi, baik itu ancamannya adalah sanksi pidana. Itu satu ya, kalau misalnya dalam kondisi normal. Tapi kemarin, kalau bicara kemarin ya, 2 tahun lalu pada saat masa pandemi, khususnya tahun 2020, ada kebijakan yang khusus karena memang kondisi perekonomian kita sedang sangat sulit ya. Tahun 2020 itu disilahkan untuk menyusun kesepakatan antara pengusaha dan pekerja buruh, sehingga pengusaha dan pekerja buruh itu bisa menyepakati nilai besaran upah yang diterima. Nah, hanya sebatas pada masa kemarin. Kalau sekarang sudah mulai kondisi membaik, silahkan untuk dikembalikan lagi ke posisi normal. Berarti artinya saat ini jika kondisi perusahaan pun belum istilahnya sehat karena hantaman pandemi kemarin, masih ada kelonggarankah Pak Cesar? Secara sistem itu ditentukan antara pengusaha dan pekerja. Karena yang mengetahui adalah pengusaha dan pekerja. Tapi kami, kalau kemudian terjadi pelaporan kepada kami yang tidak ada kesepakatan namun dipaksakan untuk dibayarkan ke upah minimum, tentunya akan ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berarti artinya akan tetap diberi sanksi dalam kondisi pemulihan ekonomi seperti saat ini? Ya, makanya sanksi akan tetap ditegakkan apabila mereka tidak menjalankan mekanisme kesepakatan sebagaimana yang diamanatkan oleh Kepmen 104. Jadi kita punya Kepmen, ada peraturan yang menyatakan bahwa apabila perusahaan terdampak pandemi COVID dan menyebabkan pekerja buruh dirumahkan sebagian atau produksinya terganggu, maka silahkan untuk menyusun kesepakatan. Artinya kan harus ada sepakat. Karena itu poin pertamanya, harus ada produksi yang terganggu. Yang kedua adalah ada kesepakatan. Produksi yang terganggu disebabkan penyebabnya apa? Ya pekerja buruhnya nggak masuk semua misalnya. Ada delay material yang sulit dan lain-lain. Yang kedua adalah dia harus bikin kesepakatan. Kalau kemudian nggak ada produksi terganggu tapi dia bikin kesepakatan, ya mana mau pekerjanya. Semuanya masuk aja gitu, normal, produksinya barang jalan, tapi disuruh bayar bikin kesepakatan, kita nggak mampu, nggak mungkin. Berarti mereka tetap bisa mengadu jika tidak ada kesepakatan secara internal antara pihak perusahaan dan juga para pekerja, begini ya Pak. Lalu bagaimanakah jika ketika sudah tidak mencapai kesepakatan tapi mereka tetap mendapatkan ancaman internal, misal seperti itu, misal bisa saja hal tersebut terjadi gitu loh Pak. Jadi kalau misalnya hal itu terjadi, makanya saya selalu sampaikan kepada pekerja bahwa setiap kali jangan terlalu responsif. Itu emosional ya. Begitu terjadi ancaman, langsung responsif. Sebaiknya ditampung dulu, dikumpulkan buktinya. Sehingga kalau bahasa saya ya, kalau Anda ingin memukul orang, pastikan bahwa one hit, one shot. Jadi sekali mukul, sekali jatuh. Artinya apa? Kumpulin buktinya. Setelah buktinya sudah terkumpul dan kuat, laporin. Dan itu pasti ditindak.
Jadi jangan sampai masih, kadang kan lebih sifatnya perasaan ya. Oh, saya sudah diintimidasi, sudah di ini, di itu, di ini, tapi nggak ada bukti yang konkret. Sedangkan pada saat kita mau melakukan penindakan, kita butuh bukti yang konkret. Makanya sabar, jangan terlalu responsif, kumpulkan buktinya. Setelah buktinya ada, sampaikan, pasti ditindak. Oke, Pak Cesar. Berarti istilahnya para pekerja ini sudah tidak perlu khawatir jikalau ada ketimpangan atau ketidakadilan yang terjadi pada mereka dan juga perusahaan. Seperti itu, Pak. Ya. Oke, Pak Cesar, ini kita sudah berbicara soal upah nih, dan ini kan mendekati Hari Raya Idul Fitri, pastinya tak lepas dari yang namanya tunjangan Hari Raya atau THR. Nah, sebenarnya Pak, pembagian THR ini itu seperti apa sih tahun ini, Pak? Karena kan kemarin-kemarin pemerintah masih memberikan kelonggaran kepada para pengusaha. Nah, bagaimana dengan tahun ini, Pak? Ya, jadi saya mau bicara dulu bahwa THR, pemberian THR selama masa pandemi ini 2 tahun terakhir ini beda terus. 2020 beda, 2021 beda, dan 2022 kita melihat ya dari segala bentuk aspek dan kajian serta indikator-indikator ekonomi yang ada, maka pembayaran THR tahun 2022 kembali lagi seperti pembayaran THR pada masa normal. Artinya tidak boleh ada penangguhan, tidak boleh ada cicil, tidak ada lagi. Artinya kembali kepada masa normal seperti tahun 2019. Sehingga perusahaan diharapkan untuk membayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kami menghimbau bagi perusahaan yang mampu itu membayar lebih dahulu atau lebih cepat dibandingkan jatuhnya kewajiban pembayaran THR. Himbauan kedua, himbauan ketiga, kami mohon bahwa perusahaan itu dalam membagikan THR tetap memperhatikan protokol kesehatan, karena kami memahami masih banyak perusahaan di daerah yang pembayaran THR-nya itu menggunakan cash, tidak menggunakan by wire ya, bank transfer. Jadi kami harap untuk dibayarkan secara memperhatikan protokol kesehatan. Jadi 3 hal tadi. Jadi tahun ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah kita mohon untuk bagi perusahaan yang mampu ya membayarkan THR lebih cepat, dan yang terakhir adalah mohon dalam pembayaran THR itu perhatikan protokol kesehatan. Karena tahun ini kita punya cuti bersama. Jadi, pasti Solo kan rame nih. Iya, betul. Menjadi tujuan mudik biasanya dari tahun ke tahun. Iya. Kan rame, jadi wilayah Jawa Tengah akan menjadi salah satu wilayah yang paling rame. Transit orang dari Jawa Barat menuju Jawa Timur, dan itu menjadi stressing yang menurut saya harus kita perhatikan ya dalam konteks penyebaran COVID. Jadi dengan adanya pembayaran bagi perusahaan yang bayarkan THR lebih dulu, mengatur waktu cuti bersama sehingga cuti bersamanya diberikan relatif lebih panjang, sehingga nggak tertumpuk pada satu titik kepulangannya gitu. Itu sih harapan kami. Nah, ini ngomong-ngomong soal THR pembayaran secara by wire atau transfer bank, apakah itu juga harusnya berlaku untuk UMR atau upah pekerja setiap bulannya, Pak? Seharusnya. Artinya kita sih di ketentuan kita nggak pernah bilang bahwa harus dibayar dengan bank transfer. Karena kita bilang bahwa pengusaha harus membayar upah kepada pekerja buruh. Mekanismenya macam-macam. Zaman dulu ya, kita nggak kenal, kita sebelum ada misalnya digital banking seperti sekarang, kita kenal ada OVO Pay dan kawan-kawan. Dulu kita kenal Western Union gitu ya. Iya, itu juga artinya ya kita memberikan kebebasan kepada pos, bahkan ya ada pembayaran ya Giro Pos gitu. Kami menyerahkan itu semua kepada pengusaha. Tapi dalam konteks saat ini ya pandemi COVID-19 yang kita sudah mulai bisa kita kontrol, yang sudah mulai bisa terkendali dan menuju tahapan endemi, kami berharap sebagai pemerintah bahwa
pandemi COVID yang udah sedikit lagi ini. Terus jangan sampai Idul Fitri ini karena mudik, karena pembagian THR, kemudian pandemi COVID, jadi kemudian meludak lagi. Karena sepanjang ini masih begini nih ya, artinya kita bisa kontrol, insya Allah kebuka nih sedikit-sedikit simpul-simpul ekonomi mulai kita buka, turis mulai kita buka, pelonggaran perjalanan kita lakukan, orang sakit itu kemudian lebih kepada cenderung, kalau udah booster ketiga cenderung efeknya akan sangat minim lah gitu. Jadi kita harapkan itu bisa terus dilakukan ke arah yang lebih positif. Dan yang utamanya menumbuhkan daya beli dari masyarakat melalui kenaikan upah minimum ini ya Pak ya? Ya dengan pembayaran THR itu bayangkan, dengan pembayaran THR dan berputar duitnya dari misalnya orang dari DKI Jakarta pulang ke kampungnya, kayak saya orang Semarang gitu ya, balik ke Semarang bawa duit THR gitu ya ke Jawa Tengah, terus muter di situ duitnya. Berapa banyak duit yang tadinya tersentralistik di pusat-pusat industri, capital kemudian menyebar di daerah-daerah. Dan apabila itu terjadi di tingkat kabupaten-kabupaten di seluruh Pulau Jawa, penglihatan ekonominya sangat besar. Cuman memang cenderung kadang pada itu memicu inflasi ya, karena ekonomi normal lah ya, duit berputar semakin banyak semakin cenderung melakukan inflasi. Tapi yang harus kita pahami saat ini ya, kita berharap bahwa ekonomi bisa menggeliat dan kemampuan masyarakat bisa kemudian transaksi bisa jalan. Tapi yang harus dipahami bahwa kita saat ini secara nasional ya, tidak hanya nasional tapi seluruh dunia sedang menghadapi resesi global. Bukan hanya karena dikaitkan COVID, tetapi karena baik ada krisis ekonomi, ada kenaikan ketidakstabilan kondisi perekonomian nasional, hyperinflation yang terjadi, kenaikan harga gandum bahkan sawit dan macam-macam lah. Dan itu kita harus mulai istilahnya apa ya, kalau bahasa saya itu lebih sering saya ngomong bahwa dahulukanlah menabung. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi dengan ketidakpastian. Pak Cesar, ngomong-ngomong soal THR dan juga perputaran uang ini, mendekati Idul Fitri, maksimal THR ini harus dibayarkan kapan sih Pak? Dan siapa saja yang berhak sebenarnya? Apakah pekerja kontrak juga yang baru 1 bulan kah, 2 bulan kah, atau harus 1 tahun kah? Jadi pertama-tama yang berhak mendapatkan THR ya, yang paling gampang dulu, itu adalah seluruh pekerja buruh yang telah bekerja lebih dari 1 bulan. Jadi dia mau pekerja kontrak kayak mau pekerja tetap kayak, yang penting dia udah kerja lebih dari 1 bulan. Ya, itu dia berhak menerima THR. Tapi besarannya nggak sama. Yang sudah bekerja 1 tahun maka dia dapat 1 bulan upah. Kalau dia bekerja kurang dari 1 tahun maka nilainya proporsional. Ya, tergantung berapa bulan dia sudah bekerja. Itu yang pertama. Tapi apakah harus uang, Pak? Apakah harus diterima dalam bentuk uang atau barang? Harus uang. Oh, harus uang. Yang kedua adalah siapa sih setelah yang tadi, terus siapa yang kemudian tidak berhak menerima THR kan? Berarti kan kalau ada yang berhak, berarti ada yang tidak berhak kan? Yang tidak berhak itu cuma 1, ya, orang yang ngundurin diri atau 2 orang yang ngundurin diri atau orang yang habis masa kontraknya sebelum THR itu dibayarkan. Halo, sorry, nggak tahu. Iya, tadi kita boleh lanjutkan tadi yang kedua. Ya. Yang tidak berhak menerima THR. Yang tidak berhak menerima THR itu cuma 2. Ya. Itu orang yang mengundurkan diri. Ya, jadi kan otomatis kan dia udah tahu nih mau nerima THR kok ngundurin diri, berarti dia udah tahu bahwa ya mungkin dia dapat offer yang lebih baik. Yang kedua adalah orang yang kontrak tapi masa kontraknya itu habis sebelum pembayaran THR. Jadi dia udah tahu kan dulu, misalnya saya dikontrak 1 tahun lalu, saya dikontrak berapa lama? 11 bulan sampai kapan? Sampai sebelum THR dibayarkan, ya berarti dia udah tahu bahwa dia nggak akan menerima THR. Tapi
Tapi kalau dia bilang saya di kontrak 12 bulan, ya kalau 12 bulan pasti otomatis jatuhnya setelah THR kan. Setelah Idul Fitri, karena Idul Fitri kan setiap tahun mundur itu. Uh, sekitar 10 hari. Nah, itu kan artinya dia pasti akan terima THR. Jadi orang yang cuma dua yang tidak berhak adalah yang mengundurkan diri, atau yang kedua yang kontrak yang habisnya sebelum jatuhnya kewajiban pembayaran THR. Lalu kapan THR itu wajib dibayar? Itu maksimum H-7. H-7, oke. H-7. H-7 dari hari Lebaran harus segera dibayarkan, itu yang paling maksimal. Nah, berarti kalau ada lebih dari itu, berarti itu termasuk keterlambatan, dan apakah ada sanksinya seperti itu? Lebih itu artinya H-5 gitu? Iya. Lebih singkat, oke. Berarti lebih mepet ya. Iya. Ya, berarti tentu ada sanksinya. Sanksinya dimulai dari teguran tertulis sampai pembatasan kegiatan usaha. Jadi artinya ada sanksinya gitu. Sanksinya administratif. Berarti artinya Pak Cesar, baik UMR, THR, maupun hak-hak pekerja maupun kepentingan perusahaan itu pun sudah ada yang mengatur dari Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi para pekerja ini tidak perlu mengkhawatirkan sesuatu jika misalnya tidak terjadi ketidakadilan dalam tempat dia bekerja, dia pun bisa melaporkan, dan Kementerian Ketenagakerjaan pun dengan terbuka lebar untuk menerima aduan ini, seperti itu Pak, secara garis besar. Betul, kurang lebih begitu, karena mungkin nanti sore ya, atau nanti sore sih seharusnya Bu Menteri akan launching posko THR yang sekarang tahun ini akan terintegrasi secara nasional. Jadi kita tunggu saja launchingnya oleh Bu Menteri nanti sore, dan ini merupakan salah satu program cemerlangnya Ibu Menteri untuk permasalahan yang ada. Kita tunggu sore. Oke. Baik, Pak Cesar, boleh minta closing statement untuk Solo Thruster di luar sana, Pak? Ya, saya berharap bahwa kepada seluruh Solo Thruster ya, kita harus saling membuka dialog antara pengusaha dan pekerja buruh, di mana apabila keterbukaan itu timbul ya, terus kita bekerja dengan penuh dengan sepenuh hati dan produktivitas yang tinggi, maka permasalahan pengupahan itu relatif dapat diselesaikan dengan cara dialog. Karena jangan sampai tiba-tiba kita hanya ketemu 1 tahun sekali dengan pengusaha atau 2 tahun sekali dengan pengusaha, tapi setiap kali ketemu hanya minta bicara tentang upah, naiknya upah dan naiknya upah, apa bicara ini tidak. Harusnya kan namanya juga kalau mau bicara trust ya, berarti ketemunya harus reguler, sebulan sekali, bicara apa, bicara produktivitas, bicara efisiensi, bicara apa, bicara kondisi perusahaan, sampai kemudian nanti ujungnya adalah apa yang bisa dikontribusikan karena perusahaan berkembang, berarti apa yang harus bisa dibangun. Jadi kami berharap bahwa ke depan pola-pola dialog itu terus dibangun, dan kalau ada informasi di medsos yang menurut kita belum percaya kebenarannya, lebih baik reverse saja langsung ke peraturan perundang-undangan, tidak terjadi misleading. Nah, THR ini nanti diplesetin lagi kan biasanya. Jadi kami berharap jangan sampai terjadi misleading. Jadi ya itu saja harapan saya, 2 hal. Dialog dan baca main source-nya, yaitu peraturan perundang-undangan. Yang penting dialog dan keseimbangan antara kinerja dan juga pengupahan, gitu Pak. Ya, betul. Baik, terima kasih Pak Cesar telah bergabung dengan solotrust.com hari ini membahas soal upah dan juga THR. Terima kasih Pak Cesar Cahyo Purnomo, salam sehat selalu, salam untuk jajaran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Sehat juga Mbak, saya izin pamit. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Cesar.
Demikian Solo Thruster, perbincangan kami dengan Subkoordinator Fasilitas Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan RI, Cesar Cahyo Purnomo. Ikuti berita lainnya di solotrust.com. Saya Brigita Zening, sampai jumpa.